Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Ani Sofia SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat MIPA. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Muhammad Rehan Wijaya, Salsabila Indah Putri, dan Yelza Amalia Safira. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami susun yang berjudul Pemanfaatan Ilmu Statistika dalam Metode Penelitian Kuantitatif pada Evaluasi Program Pendidikan. Selanjutnya, gambaran umum penelitian melalui abstrak beserta kata kunci. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya evaluasi program pendidikan yang objektif dan berbasis bukti. Statistika menjadi fondasi utama dalam penelitian kuantitatif karena berperan pada seluruh tahapan penelitian. Namun, masih terdapat terkendala seperti rendahnya literasi statistik, kesalahan dalam pemilihan teknik analisis, serta interpretasi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran statistika, teknik yang digunakan, dan kendalanya dalam evaluasi program pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review dengan pendekatan interpretif kritis. Data dikumpulkan dari Google Scholar, Eric, dan Sinta, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik sintesis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil sistematis kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pemanfaatan statistika dalam evaluasi program pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa statistika berperan dalam seluruh proses penelitian kuantitatif melalui teknik seperti statistika deskriptif, inferensial, korelasi, regresi, ANOVA, analisis multivariat, dan item respon. Teori kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi landasan filosofi, metode kuantitatif, teknik statistika, implementasi, dan tantangan dalam satu kerangka evaluasi berbasis bukti. Dengan demikian, statistika tidak hanya menjadi alat analisis data, tetapi juga sebab dasar dalam menghasilkan evaluasi yang valid, reliable, objektif, dan akuntabel. Kata kunci penelitian ini meliputi statistika, penelitian kuantitatif, evaluasi program pendidikan, analisis data, literasi statistik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pendahuluan pada penelitian ini, latar belakang yang diangkat adalah pentingnya evaluasi program pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, agar hasil evaluasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Diperlukan penelitian kuantitatif yang didukung oleh penggunaan ilmu statistika secara tepat. Statistika berperan dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari penyusunan desain penelitian, penentuan sampel, pengembangan dan pengujian instrumen, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Namun, pada praktiknya masih banyak ditemukan kendala pada penelitian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa melakukan kesalahan dalam memilih dan menggunakan uji statistik, serta memiliki tingkat literasi statistik yang masih sedang hingga rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal statistika sebagai alat evaluasi yang objektif dengan penerapannya di lapangan. Selain itu, penelitian terlebih dahulu umumnya hanya membahas statistika. Metode penelitian kuantitatif atau evaluasi program pendidikan secara terpisah, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana statistika berperan secara menyeluruh dalam setiap tahapan penelitian kuantitatif. Pada evaluasi program pendidikan, inilah yang menjadi research gap sekaligus novelty penelitian ini, yaitu memberikan analisis yang terintegrasi mengenai peran statistika dari tahap perencanaan, penelitian, hingga pengambilan keputusan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran ilmu statistika dalam metode penelitian kuantitatif pada evaluasi program pendidikan. Kedua, apa saja teknik statistika yang sering dilakukan dalam penelitian kuantitatif untuk evaluasi program pendidikan. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penelitian statistika pada evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penyusunan artikel ini, kami menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis sebagai metode penelitian. Kemudian, sumber data dalam kajian ini adalah literatur ilmiah yang relevan, meliputi buku teks statistika dan metodologi penelitian, artikel jurnal, serta dokumen-dokumen kebijakan evaluasi pendidikan. Pencarian literatur tersebut kami lakukan melalui basis data Google Scholar, ERIC, dan portal jurnal nasional Sinta, dengan kata kunci yang spesifik, yaitu statistika pendidikan, penelitian kuantitatif, evaluasi program pendidikan, filsafat positivisme, dan metode statistik inferensial. Pembahasan bab 1, landasan filosofis ilmu statistika dalam penelitian kuantitatif. A. Positivisme dan penelitian kuantitatif. Pada pembahasan ini dijelaskan bahwa penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Paradigma ini memandang bahwa pengetahuan yang valid diperoleh melalui observasi empiris, sehingga penelitian harus bersifat objektif, terukur, dan dapat dianalisis. Oleh karena itu, statistika menjadi alat penting dalam menguji hipotesis, menganalisis data, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. B. Objektivitas dalam statistika. Meskipun statistika bertujuan menghasilkan analisis yang objektif melalui prosedur yang terstandarisasi, para filsuf modern berpendapat bahwa objektivitas secara mutlak sulit dicapai karena peneliti tetap membuat berbagai asumsi dalam proses penelitian. Dengan demikian, statistika merupakan alat bantu yang sangat penting, tetapi tetap memiliki keterbatasan. Selanjutnya, pembahasan mengenai validitas pengetahuan statistik. Menjelaskan bahwa hasil analisis statistik tidak hanya bergantung pada perhitungan, tetapi juga ketepatan
metode yang digunakan. Perkembangan ilmu statistika juga melahirkan berbagai pendekatan, seperti frekuentis dan Bayesian, serta konsep falsifikasi yang dikemukakan oleh Karl Popper. Adapun pandangan tokoh yang dibahas meliputi Auguste Comte yang meletakkan dasar filsafat positivisme dan menegaskan bahwa penelitian harus didasarkan pada fakta empiris yang dapat diukur. Yang kedua ada Carl Pearson yang berperan besar dalam mengembangkan statistika modern, seperti koefisien korelasi dan uji chi-square, sehingga statistika menjadi metode ilmiah yang kuat dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga ada Karl Popper yang memperkenalkan konsep falsifikasi, yaitu bahwa teori ilmiah tidak cukup hanya dibuktikan benar, tetapi harus terus diuji untuk melihat apakah dapat dibantah. Yang keempat ada Thomas Kuhn yang menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berlangsung secara linear, melainkan melalui perubahan paradigma sehingga penggunaan statistika juga terus berkembang mengikuti perubahan cara pandang dalam ilmu pengetahuan. Kedua, ada ilmu statistika dalam penelitian kuantitatif. Pada bagian ini dijelaskan bahwa statistika berasal dari kata Latin status, yang awalnya digunakan untuk keperluan administrasi negara. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, statistika berkembang menjadi ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dalam penelitian kuantitatif, statistika berperan sebagai alat untuk mengolah data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Secara umum, statistika memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu yang mempelajari metode pengolahan data dan sebagai hasil olahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Yang kedua, ada statistika deskriptif dan inferensial. Statistika dalam penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi. Teknik yang digunakan meliputi ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus. Ukuran penyebarannya seperti rentang, varians, dan standar deviasi. Serta penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau histogram. Sementara untuk statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Statistika ini berperan dalam menguji hipotesis, membuat prediksi, dan menganalisis hubungan antar variabel melalui teknik seperti estimasi, uji hipotesis, korelasi, dan regresi. Dalam evaluasi program pendidikan, kedua jenis statistika ini saling melengkapi, di mana statistika deskriptif memberikan gambaran data, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka yang menguji teori, hubungan antar variabel, dan hipotesis. Pendekatan ini berlandaskan pada filsafat positivisme yang memandang bahwa realitas dapat diukur secara objektif. Penelitian kuantitatif umumnya menggunakan metode seperti survei, eksperimen, atau korelasi dengan analisis data secara statistik. Karakteristiknya meliputi objektif, terukur, sistematis, dan dapat digeneralisasikan, serta berfokus pada hubungan antar variabel. Dalam evaluasi program pendidikan, penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program secara objektif dan menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan atau diperbaiki. Hubungan statistika dan penelitian kuantitatif. Statistika dan penelitian kuantitatif memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Statistika menjadi alat utama dalam penelitian kuantitatif untuk mengolah data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Peran statistika mencakup tahapan penelitian, yaitu mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, statistika bukan hanya alat bantu, tetapi dasar ilmiah yang menentukan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian kuantitatif. Selanjutnya, poin pembahasan ketiga yaitu pemanfaatan ilmu statistika dalam metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks metode penelitian kuantitatif, statistika itu berperan sebagai tulang punggung yang menopang seluruh proses ilmiah mulai dari tahap perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Maka dari itu, pemanfaatan ilmu statistika dalam tahapan penelitian kuantitatif terbagi menjadi 4 aspek utama. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, statistika berperan dalam merancang instrumen pengumpulan data, menentukan jumlah sampel, serta memilih teknik sampling yang sesuai, agar hasil penelitian dari sampel tersebut bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang kedua, tahap penyajian data. Pada tahap ini, ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif, berperan dalam metode penyajian data yang bervariatif, baik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, poligon frekuensi, maupun OGIF. Dan penyajian data yang baik tidak hanya untuk memudahkan pemahaman, tetapi juga dapat mengungkap pola, tren, dan anomali yang tersembunyi dalam kumpulan data mentah. Tahap yang ketiga adalah tahap analisis data, yang merupakan inti dari penelitian kuantitatif, di mana peran statistika inferensial sangat dibutuhkan dalam pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Dan pemilihan teknik analisis statistik harus disesuaikan dengan skala pengukuran data, desain penelitian, dan pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Yang keempat adalah tahap penarikan kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian kuantitatif didasarkan pada hasil pengujian hipotesis statistik yang menggunakan konsep nilai probability atau p-value dan tarif
dan taraf signifikansi, dengan menggunakan pendekatan pengujian hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan keputusan penolakan dan atau penerimaan H0 berdasarkan perbandingan nilai statistik uji dengan nilai kritis. Selanjutnya, pembahasan keempat, penelitian kuantitatif diterapkan dalam evaluasi program pendidikan untuk menghasilkan penelitian yang objektif dan berbasis data. Penerapannya mencakup evaluasi hasil belajar, efektivitas pembelajaran, evaluasi kebijakan pendidikan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Melalui penerapan tersebut, hasil evaluasi menjadi dasar yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Bagian A selanjutnya bab pada implementasi statistika dalam evaluasi hasil belajar statistik dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum secara objektif. Pada tingkat sekolah, data hasil ujian harian, UTS, UAS maupun asesmen dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai rata-rata sebaran nilai dan tingkat ketuntasan belajar. Pada evaluasi berskala besar seperti PISA, TIMSS, INBK digunakan IRT. Pendekatan ini memungkinkan hasil pengukuran lebih akurat, terstandar, dan dapat diperbandingkan antar populasi maupun antar siklus asesmen. Di Indonesia, pendidikan tersebut juga diterapkan melalui NBK untuk memetakan mutu sistem pendidikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Selain itu, statistika integratif seperti uji T dan ANOVA digunakan untuk membandingkan capaian hasil belajar antar kelompok sehingga dapat diketahui apakah perbedaan yang muncul signifikan secara statistik atau hanya akibat variansi acak. Dengan demikian, penerapan statistika dalam evaluasi hasil belajar menghasilkan informasi yang objektif, valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, bahas bagian B, berfokus pada evaluasi efektivitas metode pembelajaran dan penelitian kualitatif untuk menilai apakah suatu metode atau strategi pembelajaran lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Evaluasi ini umumnya menggunakan desain eksperimen atau kuansi eksperimen dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagai pembanding. Analisis data dilakukan menggunakan statistika inferensial seperti uji T, ANOVA, dan ANOVA apabila diperlukan membandingkan kemampuan awal peserta didik. Selain itu, pelaporan efficiency seperti Cohen digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh suatu metode pembelajaran. Dengan demikian, penerapan teknik statistika yang tepat memungkinkan efektivitas pembelajaran dievaluasi secara objektif, akurat, dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, bagian C, beralih pada evaluasi kebijakan pendidikan yang menggunakan statistika dan penelitian kuantitatif untuk menilai dampak kebijakan di tingkat sekolah, daerah, hingga nasional, sehingga perubahan kurikulum, sertifikasi guru, dan program bantuan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan kebijakan benar-benar memberikan dampak yang diharapkan yang terhadap sistem pendidikan. Dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan evidence-based policy dengan memanfaatkan data administrasi, survei, dan data kuantitatif untuk menghasilkan keputusan berbasis analisis yang dapat diuji. Evaluasi dilakukan melalui desain randomized control trial, quantitative eksperimen maupun study of observasional, namun hasilnya perlu mempertimbangkan konteks sistem pendidikan serta menghadapi tantangan seperti keterbatasan data dan kesulitan mengisolasi pengaruh kebijakan. Dengan demikian, statistika menjadi dasar penting dalam menghasilkan evaluasi kebijakan yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian D, pada pengambilan keputusan berbasis data sebagai tahap akhir dalam penelitian kuantitatif pada evaluasi program pendidikan. Pada tahap ini, hasil analisis statistika digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat kelas, sekolah, maupun sistem pendidikan sehingga keputusan didasarkan pada bukti kuantitatif, bukan sekadar asumsi. Pendekatan ini membantu meningkatkan ketepatan dalam merancang, memperbaiki, dan mengevaluasi program pendidikan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan memanfaatkan analitik data, pemodelan sistematis, serta digunakan oleh dashboard, data, dan sistem informasi manajemen pendidikan. Dengan demikian, statistika berperan penting dalam menghasilkan keputusan pendidikan yang lebih objektif, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai kesimpulannya, ilmu statistika mendapatkan posisi sentral dan tidak tergantikan dalam penelitian kuantitatif. Untuk evaluasi program pendidikan secara filosofi, hal ini berakar pada paradigma positifisme yang meningkatkan keterukuran dan objektivitas, meskipun tetap memerlukan interpretasi kritis terhadap asumsi dan keterbatasan sehingga statistika menjadi landasan utama dalam memastikan evaluasi berlangsung secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya, teknik statistika digunakan di seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan sampling, pengujian validasi dan reliabilitas, hingga analisis parametrik, non-parametrik, multivarial teori respon butir, serta pengujian hipotesis yang dilengkapi efek sains dan interval kepercayaan. Proses ini membentuk siklus evaluasi berbasis bukti. Penerapannya mencakup evaluasi hasil belajar, efektivitas pembelajaran, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi statistik, kesalahan analisis, serta keterbatasan komunikasi hasil. Dengan demikian, statistika menjadi dasar penting dalam menjamin validasi reliabilitas,
objektivitas dan akuntabilitas evaluasi pendidikan berbasis bukti. Nah, di sini ada daftar pustaka berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup sumber-sumber utama dari bidang metodologi penelitian kuantitatif, statistika pendidikan, dan evaluasi program pendidikan dengan rujukan dari buku, jurnal internasional berputasi, serta standar APA style edisi ke-7 sebagai acuan penulisan ilmiah. Nah, sekian pemaparan artikel kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Ibu Ani selaku dosen filsafat MIPA. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.